Lanjut yuk. Oke, di bagian X1, X2. Sama-sama ya, bukan menjelaskan ya. Sama. Itu sama-sama. Jadi itu kan variabelnya apa? X1, X2, X3. Gimana? Yang X5-nya, kalau Oh, yang dari udah start kan? variabelnya jadi Y. Karena variabel pasti ada Y-nya, kan? Nggak mungkin dia sampai X semua. Jadi yang X5-nya ganti Y, nanti dia Y1, Y2, Y3, Y4. Jadi rumusan masalahnya sebenarnya bisa dibikin kalau mau banyak sih sangat banyak. Misalnya dari X1 kita pasangkan ke Y1 ya, yang visual dulu misalnya, kalau misalnya mau dibikin satu-satu. Nah, jadi pertanyaannya apakah kita ambil gaya belajar X1 yang visual, auditorial, dan kinestetik itu disatukan langsung ke Y-nya. Kalau satu-satu jadinya rumusan masalahnya sampai berapa itu? Kalikan dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Yang X-nya. Satunya 3, X2-nya 2, 5, X3-nya 2, 7, tambah X4-nya 4, 11. Berarti 11. Kalau masih mau satu-satu, 11 ke Y1, 11 itu ke Y2, 11-nya ke Y3, sampai ke Y4. Jadi sangat banyak variabel itunya, rumusan masalah. Jadi kesimpulannya itu tergantung kita, mau Pak Wahyu ini maunya gimana? Di rumusan masalah dulu. Tapi kalau di yang hitungan yang udah diberikan profesor, itu bisa langsung masuk ke Excel sih. Ke Excel juga bisa sederhana dia hitungan. Pertanyaan yang mana dulu nih? Rumusan masalah kalau Ayu dibikin satu-satu sudah jadi 44 rumusan. Kalau mau digabungin juga dari 1 ke Y agak berkurang ya jumlah rumusan masalahnya. Berarti Mbak, yang Mbak tuh pakai regresi. Kalau ngitungnya nanti yang di data regresi yang ya uji regresi berganda, kalau banyak variabel terhadap variabel Y-nya pasti pakai berganda. Ya. Bukan pakai analisis jalur ya Mbak? Kenapa? Bukan pakai analisis jalur ya? Kalau pakai regresi berganda bisa tadi tuh, tapi satu-satu variabel Y-nya waktu sekali itu bisa Y-nya kan ada 4 itu. Kita sepakat pakai aja jalur juga bisa. Siapa yang pakai jalur? Kalau analisis jalur tuh banyak nih Anda. Coba namanya. Dia tuh Mbak kalau analisis jalur tuh apa? Kan itu kan kalau analisis jalur itu kan variabelnya berhubungan kan Mbak. Misalnya gaya belajar tuh berhubungan dengan kognitif, terus gaya belajar bisa berhubungan dengan kemampuan berpikir kreatif, nah kayak gitu nah Mbak. Nah tapi kita memutuskannya tuh udah buat konstelasi ininya, konstelasi apa namanya, jalur rumusannya dulu, hubungannya. Makanya tadi kita masangkannya itu satu-satu persis atau sekaligus. Mungkin kalau satu-satu pakai jalurnya ya banyak jadinya. Kalau dia nggak ada hubungan. Eka gimana rumusan masalahnya Kak? Belum. Kalau satu-satu tadi mana contohnya Mbak? Satu contoh rumusan masalahnya. Salah satu ya? Yang satu-satu. Dibacain aja ya Kak? Kalau misalnya mau satu ya misalnya. Salah satunya misalnya. Ya, oke. Adakah pengaruh gaya belajar visual terhadap kemampuan memahami masalah matematika siswa SMP Kota Bengkulu? Kalau satu-satu, visual dulu. Terus adakah pengaruh baru yang auditorial terhadap itu, kemudian baru kinestetik? Kalau satu-satu, banyak jadinya. Digabung, salah satu. Kalau digabung, mungkin kita ambil gaya dulu. Kalau mau sekaligus, 1, 2, 3, 4-nya langsung masuk. Satu rumusan masalah. Jadi makanya bingung kemarin tuh. Kalau lihat profesor buat X11, X12 itu kayaknya mau satu-satu gitu. Contoh rumusan dulu maksudnya kan. Tapi nanti kalau adanya pengaruh sih kayaknya sekaligus dia nanti kalau hitung-hitungannya. Cuma kalau di rumusan masalah kan dibuat dulu Kak biasanya.
beberapa pertanyaan itu kan. Yang lain cak mana kawan-kawan yang sudah mulai? Awalnya kemarin bikinnya satu cuman alangkah simpelnya apakah profesor sesimpel itu. Nah, itu yang saya pikirkan. Awalnya gini Kak, adakah pengaruh gaya belajar? Langsung ambil dari judul awalnya. Tapi nggak akan mungkin sesimpel itu pas dilihat, ini banyak bagian satu-satu, nggak mungkin lah profesor langsung ngasih rumusan masalah satu kalimat aja, kan sesimpel itu. Akhirnya dipecah-pecah lah kemarin. Dia minta diagram konstelasi, berarti ada diagram memasangkan ke variabel dia itu. Kalau Ayu pakai apa? Ayo sama yuk, ayo Depi. Sama yuk, Depi. Kalau Ayu, apakah gaya belajar secara visual berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami masalah? Jadi satu-satu dalam memahami masalah di SMP di Kota Bengkulu kayak gitu. Sama deh, cuman bahasa kalimatnya aja yang beda berarti. Nah, jadi satu-satu ayo pecahin berarti. Jadi dari visual kemudian ada salah 44 ya, Pi? Iya. 44 loh kalau dibuat satu. Iya nih. Nah, terus bingung lah di nomor 5 yang bingung. Pas di nomor 5 sudah bingung. Kalau nomor 5 jelas itu variabel pengikatnya, Y-nya itu nggak mungkin nggak ada variabel itu. Jadi ujungnya kan yang 5 yuk ganti Y aja lah biar nggak membingungkan pas di perhitungan. Yang lah mulai juga, Gustia? Belum, Gustia. Yana? Coba Kak ditampilin yang Ayu ya. Boleh. Boleh. Yang 44 sama diagram konstelasinya. Nah, tuh Kak, kalau mau dibuat satu-satu tadi rumusan masalah. Ini diagramnya lah. Nah, 44 Kak. Dari sini nah, adakah pengaruh gaya belajar visual? Tuh, gaya belajar visual terhadap ini Y-nya satu-satu nih, memahami masalah matematika, membuat model pemecahan masalah, menyelesaikan masalah, menguji kembali. Jadi satu-satu. Terus ada 44 ini diagramnya. Ini ada pengaruh, ini gaya belajar visual, auditorial, kinestetik, nanti terhadap kemampuan memecahkan masalah, terhadap kemampuan membuat model, terhadap kemampuan menyelesaikan masalah, terhadap kemampuan menguji kembali masalah. Jadi semua yang tadi ini X-nya yang X1-nya 3, X2-nya 2, X3-nya ada 2, X4-nya ada 4, dihubungkan ke Y yang 4 buah itu. Nah, kalau emang mau satu-satu si profesor. Terus ini hipotesisnya, hipotesis kerjanya, tinggal ngurangin ada enggaknya pengaruh. Kalau H1 ada pengaruh, kalau H0 tidak ada pengaruh, dibuat kemungkinannya. Terus ujinya ini nah, kalau dia semua variabel bersama-sama terhadap variabelnya berarti gunakan regresi berganda. Kalau dia masing-masing variabel X terhadap Y digunakan regresi linear sederhana. Yang Ayu gunakan yang ini, yang berganda. Sekaligus kalau ini banyak nih, kalau nak satu-satu, satu terhadap ini, satu terhadap banyak nih hitungannya. Ya. Yang nomor 4 tadi cak mana yuk? Mana?
Oh, kalau nomor 4 ini belum nih. Aja ya. Masih bingung di sini. Bener nggak? Kalau ada pengaruh, belum nengok lagi sih di statusnya. Apa H1 lebih dari 0 atau gimana sih? Ini H0 nih, bukan H1. Kalau pasangan hipotesis bukan H0 sama H1 sama H0. Apa tuh, Devi? Masih ini, Mas belum nengok ini. Kalau pasangan hipotesis. Nggak tahu tapi kalau pasangan hipotesis ini baru kalau dua kemungkinan ada pengaruh atau tidak saja. Enggak tahu ininya, batasannya. Iklannya banyak ya. Nah, Cak mana? Jadi kesimpulannya tuh kita bikinnya ataukah lebih dipersempit lagi per X itu atau dirinci kayak gini? Bingung. Mana Kak? Kalau tabel itu tuh apa maksudnya yuk? Yang data-data di ini yang dari prop tuh? Tabel. Oh, yang dari prop. Yang dari prop tuh kalau Ayu nih Kak, Ayu masukin dulu ke Excel. Nih datanya kan. Ayo dari belum keluar. Belum Kak? Udah Kak? Ay, banyak iklan kok. Cak mana mesti? Udah keluar belum Kak Excelnya Kak? Belum. Stop share dulu yuk. Stop share dulu ya. Lawan ya. Nah, ini Ayu bikin dulu di Excel kan semua data itu. Dari X1 sampai yang X5 Ayu ganti Y1, Y2, Y3, Y4. Terus Ayu pakai ini data analisis ini. Nih. Oke. Kiri yang regresi. Oke. Ini masukkan variabel Y-nya. Tapi Y-nya satu-satu karena ada 4 tadi kan. Kita geser dulu. Misalnya Y1 dulu. Simpel sih hitungnya kalau yang nggak tahu kalau yang pakai jalur tadi. Nah, sampai bawah ya. Nah, itu terus X-nya sekaligus kan. Nah, ini yang bingung tadi apa kan X-nya nih per ini sekaligus. Dari 1 sampai 41 sampai 44. 41, 42, 44. Wow. Terus. Nah, oke. Nah, langsung keluar ini Kak. Nah, di sini penjelasannya yang kita lihat yang ini adjust R square yang berganda ini 0,37 berarti 37%. Dia tekan kali 137% mempengaruhi. Sisanya pengaruh dari luar. Memenuhi enggak kalau 37%? Enggak sampai 50% kan? Atau bukan nengok-nengok ke apa sih? Tabel itu ya. Dibandingkan kayak regresi apa sih namanya ya? Data regresi tabel. Itulah bingung. Ayo tahunya ini kalau signifikannya yo 0,03 ya kan 5% kan? Berarti mempengaruhi ya. Ini satu-satu variabelnya terhadap itu. Lihatnya di sini. Nah. Ini yang X1 yang itu menjawab yang itunya berarti ya yang dipasangkan satu-satu tadi ya. Yang terhadap ini Kak, yang terhadap kemampuan memahami masalah. Kita uji lagi, gabung lagi seluruh X tadi ke yang kedua, dapat lagi. Nah, itulah yang bingung yang mana. Apakah ujinya Cak itu atau gimana? Apakah satu-satu misalnya gaya belajar dulu? Sampai 4 kali berarti tidak yuk? Ya 4 kali kalau kita gabung semua X-nya Kak. Cuma kalau dilihat dari hasil ini Kak, dilihat dari kalau nengok penjelasan nengok ini juga berarti kalau dia 37% itu berarti
di bawah 50% pengaruhnya yang apa tadi semua variabel terhadap pemecahan masalah yang pertama ya. Yang pertama Memahami tadi. masalah. Masalahnya berarti sisanya berarti pengaruh yang lain selain gaya belajar, selain gaya kognitif, selain itu berarti lebih besar pengaruh yang lain lagi kan? Tapi kan angka profesor yang ngasih, bukan kita yang neliti. Kita tinggal ininya aja ya, ngolahnya. Yo, dia nyuruh ngolahnya aja tuh, temukan katanya mungkin kan berapa persen, apakah ada pengaruh atau enggak? Kan? Kalau yang atas ini maksudnya mengetahui seberapa besar ininya ya pengaruhnya. Kalau yang anomali ada tidaknya pengaruh. Nah, ini pengaruh tiap variabel terhadap variabel Y-nya tadi yang terikat tadi. Ini penjelasannya. Kalau yang angkanya yang di sini, kalau yang per satu-satu di Bali ini, kalau yang ini di signifikannya aja tengok 0,03% berarti dia kan harus kurang dari 5%. Berarti ada pengaruh. Kalau sudah kurang dari 5%. Tapi I don't know. Itu apa regresi ganda tadi namanya? Ya, regresi berganda. Kalau untuk uji bersama-sama variabelnya banyak, bersama-sama emang pakai uji berganda sih kebanyakan. Kalau lihat di itu tuh regresi berganda. Kalau linear sederhana kalau satu variabel ke satu variabel kan masing-masing ya. Mana? Nah, itu teman-teman bagaimana? Devi gimana, Pi? Devi bingung nih, Pi. Mita mana Mita? Mita cak mana Mita? Mita mana Mita? Ya Mita pakai SPSS ya. Ayo SPSS-nya enggak baca-baca itu downloadnya tadi enggak ini dia. Enggak tembus-tembus. Jadi pakai Excel ya. Mita baru nak memahami SPSS, Mbak. Kemarin tuh kan dapetnya dari kawan yang waktu statistik. Sudah itu buat tadi yang Mita kasih tuh. Tapi Mita enggak baca-baca tadi laptop Ayu ini. Laptop Ayu ini jadul. Oh iya. Mita tuh namanya yang itu tadi. Yang apa? Yang pas bagian ayu rumusan hipotesis yang tadi tuh, nah yang H1 lebih dari 0 itu bukannya pakai kausalitas yo, yang H1 sama dengan 0 tuh. Nah, yang mana tuh, Kak? Ya, tak aja. Nomor P itu. Nomor P. Iya, nomor 4 tadi. Dah, kalau tidak salah. Aku jadi ininya, Kak. Software ya. Kalau Mita baca di Google apa malam tadi, tuh kalau itu kita kan pakai sebab akibat tuh nyari adakah pengaruh tuh kan. Itu tuh H1 sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Kalau tidak salah itunya sih. Nah, berarti bukan kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan ya? Bukan, itu beda lagi kalau tidak salah. Itulah yang Ayu ragukan tadi tuh. Ujungnya tuh. Kalau yang ada tadi H1 sama dengan 0 ya? Kalau yang ada tadi ada pengaruh. Lebih dari kalau lupa tadi. Lebih besar. Kalau yang tidak ada pengaruh kurang dari sama dengan 0. Kalau yang Mita baca tadi? H1 lebih sama dari 0. Ada Mita baca di Google kemarin tuh, Mbak, kalau tidak salah. Gimana? H1 sama dengan H1 sama dengan 0. H0 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 dia. Kalau salah ya. H1 yang Ayu buat tadi H1 lebih dari 0. H0-nya kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari negatif ya? Iya kan? Kurang dari sama dengan atau sama sama dengan atau sama dengan 0 berarti ya. Kalau Mita yang H0-nya. Kalau yang H1 tadi lebih dari 0. Lebih dari. Kalau yang tadi H1-nya yang sama dengan 0. H0-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 bisa lebih bisa kurang nanti ya. Ya. Yang mana teman-teman? Ada yang lain yang baca-baca? Pak Yogi, nah baru masuk Pak Yogi. Pak Yogi mana Pak Yogi yang lebih paham nah. Ayo Pak Yogi. Pak Yogi diam baik. Enggak ada screen-nya, Mbak.
Mbak Isti. Belum aku, Mbak. Kata profesor, boleh nanya-nanya sih sebenarnya Iya. melalui Telegram katanya. Aduh, Tapi belum ada yang masalahnya nanya. yang enggak ditanya kok bingung yuk. Tanya apa? Wah, nanya pertanyaan yang apa? Pikirnya apa yang ditanyakan budak? Nah itu. Yana, cak mana Yana? Ada tamu. Yana, Mbak Ani. Belum aku. Selamat sore Bu Dr. Rati Krisnandani. Harus nyaut dia. Ayo Pak Dokter Yogi. Ditunggu Pak. Ditunggu penjelasannya Pak. Mana aku ngerti, makanya aku lemparkan itu kan biar rame. Kalau tidak rame kan senyap-senyap Pak. Yogi nonton video tadi ya? Buka YouTube tuh kayaknya. Iya Pak, apa isi video tuh? Kan. Bingung. Hah? Isi video yang Bapak kirim tuh apa kami bingung. Itulah yang ditanya tuh. Inilah direkod ya? Minta Iya. rekodannya lah. Ya, nanti kita bagi. Jadi pakai apa tadi? Pakai uji apa? Regresi berganda tadi. Oh, Tapi regresi. tadi siapa? Gusti, bukan Gusti ya, siapa tadi ya? Nah. Geza ada, Geza sama Geza. Jalur tadi? apa katanya tadi? Jalur. Jalur ya? Mana? Yang jalur tadi? Ya boleh tampilkan dulu yang jalur deh. Nah, coba kita tengok. Aduh, yang lebih simpel. Yang lebih simpel tinggal kopas. Simpel mungkin. Apalagi kalau sudah dari Bu Dr. Rati nih, Bos. Yakin. Geza, Linda. Apalah pergi lamaran tadi. Lamaran mana? Lagi ngumputin ini kesiapan lamaran. Tidak undang-undang lagi, nak bersekolah dengan yang tua-tua nih. Undang-undang kita, Pak. Beda lama. Cak mana deh yang tadi tuh apa? Jalur analisis jalur tadi? Iya, yuk kami tuh bingung. Nak pakai yang Cak Ayu Rati. Kan kami tuh baca-baca jurnal yang lain juga kan, yuk. Nah, kami tuh ada nemu tuh sampai variabel. Jurnalnya itu tentang apa sih? Apa tadi? Ntar yuk, kami tengok dulu. Coba di-share, bisa di-share deh. Bisa nggak? Dulu. Jangan-jangan Prof Di ini HP jurnal dari yuk, Amerika tapi ini. Apa deh? Di HP yuk. Di HP. Coba bisa enggak? Kayaknya bisa juga share screen dari HP. Ntar yuk, mana sih tadi? Nyari judulnya. Link, Iya. link apa di internet ya? Iya. Ada linknya ada? Coba kirim di itu biar coba saya buka. Kirim di chat meeting, di chat Zoom. Lihat dulu yuk. Nah. Kok chatnya disable ya? Rahasia itu chat dengan mantan. Iya, disable. Ada. Udah.
tugas kita ini berarti ini satu kan. Terus proposal yang tidak ditengok lagi. Sama tugas Pak Saleh kan itulah ya. Udah yuk itu yuk. Oke, kita buka. Coba Kak, dah dari situ aja ya? share dah. Share screen. Nah, Linda jelasin ya. Ini pengaruh kemampuan penalaran. Lah muncul belum? Nah, coba buka PDF-nya yuk, yang teks lengkapnya yuk. Maaf yuk. Nggak apa. Nah, unduh dulu ya. Iya yuk. Mantap. Masuk belum nih? Belum kebuka ya? Nah, stop share dulu. Belum yuk. Kita share lagi. Salah. Salah. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Pengaruh kemampuan penalaran, efikasi diri, dan kemampuan memecahkan masalah terhadap penguasaan konsep matematika. Iya yuk. Nah, kami tuh nengoknya di itu, nah di bagian yang metodenya tuh, nah yuk. Yang paling bawah. Nih, metode ya. Kan di bagiannya tuh ada berdasarkan penjelasan teoritis yang itu yang apa paragraf ketiga di bagian metode antara variabel hasil penelitian relevan dapat diajukan 5 buah hipotesis. Sudah belum nih? Sudah. Bagus lah kau jadi pemateri. Bagus, mantap. 1. Kemampuan penalaran matematis berpengaruh positif terhadap penguasaan konsep pelajaran matematika siswa kelas 4. Terus ada lagi kemampuan penalaran positif, penalaran matematis berpengaruh positif terhadap efikasi diri. Terus habis itu ada lagi kemampuan penalaran matematis berpengaruh terhadap pemecahan masalah. Terus ada lagi yuk efikasi diri berpengaruh positif terhadap konsep pelajaran matematika. Iya. Terus habis itu ada lagi kemampuan memecahkan masalah berpengaruh positif terhadap penguasaan konsep matematika. Jadi yang variabel yang penalaran matematis, terus efikasi diri, kemampuan memecahkan masalah. Iya, itu saling berhubungan satu sama lain kalau di sini yuk. Itulah makanya bingung yang untuk yang apa? Tugas dari Prof tadi. 4 variabel. Jadi kayak misalnya penguasaan kemampuan penalaran matematis berpengaruh positif terhadap penguasaan konsep. Terus habis itu ada lagi yang kemampuan penalaran matematis berpengaruh positif juga terhadap efikasi diri, Cik Tenayo. Penalaran terhadap masalah. Itu kan berarti sama Cak analisis jalur kemarin, ndak yuk? Yang di UTS Statlan.
Kalau yang kita itu, Nah, kalau yang kita tuh cak mana yuk? kita tengok. Apakah yang regresi apa yang C itu tadi? Ini masih terbuka yang tadi apa yang tugas kita? Tugas. Yang tugas. Tugas yuk. Di layarnya. Yang tugas ya. Ini yang tugas yuk sekarang yuk. Nah, jadi kalau yang tadi, kalau nengok Iko tadi, Dak, berarti dari judulnya tadi kan 4 ini juga kan? Awalnya tadi. Nah, kemampuan penalaran, efikasi diri, dan kemampuan memecahkan masalah terhadap penguasaan konsep matematika. Nah, pas di sininya, di bagian metodenya tadi, mana tadi? Nah, ini rumusan masalahnya kan di sini, Nak. Iya, yuk. Yang masalahnya, kalau di sini, kalau ditengok, dia cuman ngaitkan ininya aja ya. Judul besarnya lah itu nah. Jadi iya. Kemampuan penalaran matematis itu berpengaruh positif terhadap efikasi diri. Terus berpengaruh terhadap kemampuan memecahkan masalah. Berarti kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya kita nak buatnya dalam bentuk yang CIKO, berarti ini ya pengaruh gaya belajar terhadap gaya kognitif. Gimana tadi? Iya, tidak. Berpengaruh positif terhadap gaya kognitif. Gitu ya, berpengaruh positif terhadap struktur kognitif. Gitu ya? Iya, mungkin dah yuk. Kayaknya ya. Nah, menurut ayo segala kayak bapak-bapak segala kayak mana? Nah, tapi nyok di siku dijabarkan lagi dah dek, misalnya kemampuan penalaran matematis itu apa aja gitu. Nah, menurut Geza tuh lah mana yang benar? Kami tidak tahu yang mana yang benar. Geza lah baca kan kayak Linda isi Koko. Ada tidak dijelaskan lagi kemampuan penalaran matematis di dalamnya tuh ada lagi itunya ada apa sih? Variabelnya tuh terdiri dari apa lagi itu? Di sini. Ke bawahnya enggak? Lo dibaca Geza belum? Sudah belum ini? Latifa nih, Mbak. Oh, Latifa. Indikatornya tuh ada, Mbak, indikator yang dapat dipakai untuk meningkatkan tingkat efikasi diri siswa, yaitu yang di pendahuluannya tuh ada, tapi pas di pembahasannya tuh pas di psiko tuh ada data yang tadi tuh nah di dalam kemampuan memecahkan masalah tuh kan misalnya ada terdiri dari duo. Nah, datanya dijabarkan enggak satu-satu? Tidak. Langsung aja kemampuan penalaran berpengaruh terhadap penguasaan konsep. Koefisien jalurnya langsung itu nah yuk. Nah, kalau yang ini kan kalau nengok tabel ikut tadi, nah yaudah sih, ini nih kan berarti yang yang kolom pertama nih X11 itu berarti kan data ini kan data visual, gaya belajar visual, saya itu kan yuk. Gaya belajar auditorial datanya di yang X12 itu kan. Ya. Jadi memang di dalamnya tuh memang ada nian yuk. Bukanlah jadi satu gaya belajar aja saya itu nah ya. Nah, kalau ini tadi tuh belum baca sih. Belum tengok bawahnya ada tapi ya. Kalau pas Tifa tengok tuh dia jadi satu kalau tidak salah yuk langsung. Nah ini nih model struktur. Jadi kita nggak mau mecah-mecah gaya belajar kan? Ini ya, oh iya ini kan ada juga di dalamnya yuk. Iya sih. Jadi juga dah. Iya juga ya. Kan ada terusnya kan? Sama berarti masih mecah. Terhadapnya kan di sini tadi terhadap penguasaan konsep kan tadi kalau di situ tadi terhadap kemampuan pemecahan masalah. Iya sih. Terus yang mana kok dek setelah itu yang ujinya? Yang di bawahnya yuk yang ada koefisien jalur pada kelima jalur berpengaruh tenang langsung disimpulkan. Tidak satu-satu tenang langsung diambil segalanya. Kalau ditengok di sini. Apa kok dak ujinya? Kemampuan penalaran. Ini lah ambil kesimpulan. Berpengaruh positif terhadap ujinya di mana ya? Ini nah koefisien.
Pengolahan ada yuk di metode pengolahan Anu yang data dengan menggunakan analisis jalur yuk keceknya. Jadi mungkin sama cak tugas statlan UTS kemarin ndak yuk? Atau cak mana? Ya gitu, juga bingung kemarin. Tahu kami yuk. Halo. Pak Yogi apa Pak? Nah, nanya aku tuh, itu kan ini kan maksud aku tuh kan kayak gini, kita tuh terkecoh dengan kalimat X11 tuh, X12, X13. Ya. Jadi penjelasannya itu kayak mana kalau kita maksudnya kalau kita dapat bahan mentah kan enak X1 sekian, X2 sekian. Mungkin kita bisa jabarkan yang ditunjuk Mbak ini, Mbak Geza atau Mbak Latifah ini. Tapi kalau dia dibuat X11 itu visualnya apa segala macam. Artinya lagi tidak ngerti. Mana ngertinya tuh Mbak? Nanya sebenarnya. Iya kalau kita langsung tembak judul, oke lah yang kayak gini kan. Tapi Prof ini kasih keterangan lagi di bawah ini. Nah, itu kayak belajarnya X11. Pak. Dan ngasih tabelnya per item, tabel nyambung ke tabel kan. Makanya itulah aku kasih video tadi yang kayaknya lebih dekat-dekat ke situ, tapi Y-nya nggak ada, itu masalah. Kita cek pengumpulan data. Apa X1 ini, X1, X2 ini indikatornya? Tapi kalau nengok yang ininya nih, Dak. Nah, nengok ininya nih, model strukturalnya ini. Kayaknya di setiap bagian itu juga ini kan ada apa ini nih MM1, MM2 nih apa ya sih sana? Nah, cocok. Ya kan kayak bagian dari itunya juga gitu. Iya kan yuk kayak misalnya kalau tadi kan gaya belajarnya 3. Nah, jadi mungkin kemampuan penalarannya nih 3 juga cek nah. Mana sih? Maksudnya tuh, ya kan? Tapi disatukan di sini. Nah, nyatukannya nih kayak apa ya? Aduh, macam juga ya. Yang lain, teman-teman. Laju cak mana deh? Geza. Nah, itu layuk yang kamu masih bingung kan tuh. Yang Geza dapat nggak kayak gini? Iza, udah dihitung belum nih, Iza? Udah dimasukin ke ini, dihitung pakai udah disusun mas? Belum yuk, itu baru asumsi kami aja. Jadi kami tuh bingung yang sama Cak Ayu Rati tadi atau yang Cik Iko, Cik Tengah. Setelah kami nanya ke Ayu. Lah dipelajari belum deh yang Iko kok misalnya apa nih PM3 0,766 dari maksudnya dari mana atau cek mananya? Nah, itu belum yuk, baru ketemu tadi kan. Oh, itu sama juga kayak tabel yang tadi deh. Apa? Yang dari Iko. Apa Iko kok hasil yang Ayu tadi Ayu Rati? Jangan-jangan sama udah kan? Yo, Iko yang hasil yang Ayu yang sebuah-sebuah tadi tuh nah kan? Kalau yo. Iya. Iko pun nyari itu dari mana? Nah, tapi yang ini cak mana yuk? Iko yang hasil Ayu tadi ya? Iya, jangan-jangan ini signifikan ya tadi dah. Yang R apa tadi? Hasil akhirnya yang mana? Kemungkinan ya kan? Angka-angkanya kan? Iya kan? Berkemiripan 0,0. Tapi iya mirip ya. Apa namanya baik? Apa dia tuh ujinya baik beda dan boleh dilakukan dengan itu mungkin kan? Cara mungkin ujinya tuh modelnya tuh beda kan, tapi hasilnya tuh sama. Tapi hasilnya sama. Cuma kayak gayanya tuh nah. Iya benar. Udah nulis. Nama ini harus butuh pencerahan dari profesor. Ya, berarti ini memang atau kita gabungin baik. Nah kalau kita nak nanya apa kok jadi? Jadi yang cak tadi aja. Kan boleh nanya kan? Ke Ayu Ratina, apa yang nanyanya kayak mahasiswa belum tahu aja, nah, jangan sok tahu kita. Memang nggak tahu kan? Nggak tahu. Kesimpulan tadi. Aduh, tapi beliau kemarin ngomongnya ini emang ini pas dikasih ke Ayu sama Idris, ini ngerti nggak katanya? Enggak, Prof, kata kami dengan istri. Oh ya udah nanti sambil jalan langsung jujur kami ngomong nggak tahu Prof, nggak tahu sama sekali, bilang gitu kemarin tuh kan.
Jadi, oh ya sambil jalan aja kata Mbak Rati sama Mbak Ici, nanti boleh ditanya-tanya di Telegram, tapi belum pernah nanya. Nah ya. Penalaran matematis. Ada tiga di tidak terinci lagi yo kalau yang di sini agak bingung ikokannya tuh ngaitkan dengan tugas kita tadi tuh. Kalau di sini kan dirinci nyonian memang. Gaya belajar ada visual, auditorial, kinestetik. Terus datanya kan ada juga di bawah sini, Dak. Nah, kalau ini tadi nggak tahu-taunya di sininya nah ada muncul ini model struktural. Ini efikasi diri ada 3. Oh, coba kita lihat di sini. Ada yang ngomong efikasi diri. Instrumen efikasi diri. Kemampuan memecahkan masalah. Tidak ada sih. Yang 3 nih, nah maksudnya tuh apa? Dak yuk penjelasannya ED1, ED2. Apa efikasi dirinya 3 kali? Terus hasil kesimpulannya ini adanya koefisien jalur. Oke. Nah, dapat 2 ini kan, 2 pendapat. Yang lain cak mano, teman-teman? Kira-kira bagaimana ini? Mbak Ani? Gustia, Linda? Gustia tadi juga ada baca Mbak, tapi cuma 3 variabel. Terus dia juga gunakan yang analisis jalur. Analisis jalur. Ada Gustia kirim ke WA Mbak itunya, linknya. Analisis jalur kayak regresi berganda. Apa bedanya? Halo teman-teman yang lain, kita buka yang Gustia dulu. Yang Gustia tuh ada bagian-bagiannya juga, Dek. Bagian apa, Mbak? Di 3 variabel itu. Iya ada. Ada juga. Bagiannya ada X11, X12,
X1 3, X-nya tapi cuma 3. Kalau kita kan ada 5. 5. Ya. Coba kita buka dulu. Ya, soal 1. Nonton di kode tidak? Masa Tidak Mbak, cuman itu aja dibaca aja. Di kelas. Ini ya. Iya, tapi itu tidak dijelaskan rinci sih Mbak soalnya apa. Membuat struktural ini yo, variabelnya 3 dah, komitmen, partisipasi sama kinerja. Nah, yuk mirip sih. Ada kan? Jadi ada. Ini MTK 1. Ini MTK 2. Kita MTK 1 aja, Bobo. Ini MTK 1 aja. Aku dipasang 1. Jadwal belum, dia belum ada. Oh, belum disepakati lagi. Sabtu MTK 2 aja. Kan kuliah. Iya kan? MTK 2 aja. MTK jadwal menyusul ya. Kita sepakati juga. Ya, cak mukanya mulai dilepas usah yo. Mulai pasang. Nah, ini siapa nih? Analisis jalur. Analisis jalur. Oh, ini dia rusak mana? Lu pasang ini nih. Tanya nih nak, lemnya pakai dapat dipasang lagi. Sudah dipasang. Amos kok kayak program Iko dah deh kayaknya. Apa semacam SPSS juga dah. Iya, kayaknya itu tuh aplikasi untuk datanya. Cuman ininya analisis jalur. Tapi kami tadi yang meramukan nggak? Enggak, kami tidak tetap kan? Cuman satu yang diganti. Balik ya. Nomor HP sama nomor lama ditulis nomor lama. Ya, balik kan habis nanti baru. Nah, bisa. Ini jangan. Kamu tuh dulu. Penuhnya ke lama-lama. 16 dulu. Jangan dong lama mah. Siapa ini tadi? Mika. 25 saja. Tapi pas dia kembali yang lain dia kembali. Apa ada? Siapa yang mau dimintakan itu nih? Contoh Korea. Ini tadi yang lo dimintakan ini berarti lah bayar. Siapa ini? Chelsea? Bentar Chelsea. Siti udah. Iya lo diam. Guru lagi banyak pasien. Bill Bina. Nama lengkap Bill Bina. Nah, emang boleh kan? 8D. Nomor lama. Bagi anggota baru. Sampai 1 tadi lah nih. Soal 2 nih enggak. Kayaknya jalur tadi masuk dah deh. Aman nengok X-nya tuh jalur ya. Iya, itulah. Yang 2 tuh masih dek, Gusti ya. Soal 2 nih. Soal 2 tuh kayaknya masih tidak, tapi masih mungkin beda itu juga programnya ya. Kalau kalau tadi pakai Amos. Terus ada juga bagian lagi pakai SPSS Mbak. Oh, yang 3-nya pakai SPSS. Iya. Tapi mirip kayak soal itu ya. Ini masih banyak kosong. Aman dipas lagi masuk matematika 2, masuk matematika 1. Kayaknya iya ada yuk. Bali apa tidak? Bali masih ulangan. Ayo Rati. Kayaknya iya ada yuk. Nah nih. Ya kan? Iko nyetut soal Iko buat 3. Disuruh dosennya kan nampaknya 3 pakai apa tadi Amos, pakai Apolisrel sama pakai SPSS. Cuman bentuknya mirip dak. Variabelnya tuh 3. Komitmen, partisipasi, sama kinerja. Masing-masing komitmen itu diukur dari ini kan, ada 3 lagi di bawahnya. Partisipasi di bawahnya ada 3 juga. Kinerja ada berapa? Kinerja juga 3.
Di hipotesisnya, nyo buat 3, cuman nyo memang ngambil judul besarnya baik. Judul besarnya baik berarti ya. Jadi cak ini kan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja. Itu terhadap kinerja karyawan. Terus partisipasi terhadap kinerja. Jadi dari 5 variabel kita tuh digabungi itu aja dah judul-judul besarnya kalau nengok kalau cerita. Terus dia pakainya di sikap modal analisis jalur. Kayak yang tadi juga di itu tadi ya di apa? Geza tadi dah. Geza tadi juga. Yang dikirim Pak Yogi di grup juga ini Mbak, ada yang 5 variabel tuh. Pakai analisis jalur juga. Yang belum baca itunya. Tapi kalau yang dikirim Pak Yogi itu enggak KTI. Dia maksudnya kayak 6 variabel. X1, X2, X3, X4 dan 5. Nah, terus ada Y-nya lagi gitu. Nah, kitanya enggak KTI-nya. Jadi cak 6 kayak gitu nah. Jadi dia memang ada Y kalau di yang Pak Yogi itu ya. Kalau ini nih kan memang X semua, sama lah kayak yang dikirim Prof tuh juga X semua kan? Iya, X semua. X1 sampai X5. Ini Pak Yogi ngirim juga lagi. Pak Yogi. Ya pusing, nambah pusing Pak. Iya, terlalu banyak sebenarnya. Nah, tapi yang ini cak mana Pak isinya? Beda lagi, tapi lah mirip tadi yang kayaknya yang punya siapa Gustia sama itu tadi. Geza tuh mirip dah yuk. Iya, ini kan nggak ini dijelaskan ya. Nanti dikirim ya, ini PDF-nya. Mungkin butuh sebulan lagi nih gitu. Kita cek dulu, coba kita buka lagi. Ya, Pak Yogi. Pak Yogi ini isinya apa lagi? Yang sederhana, itu kan nggak sederhana. Katanya yang simple. Tahu-tahu hasil aja udah kayak gitu kan. Tidak mentah nih ya Pak datanya Pak. Ini mentah nih datanya nih. Nah ini. Dia apa nih Pak? Kita nengok. Teknik pengumpulan data. Variabel. Tabelnya Mbak. Ini Pak. Nah, itu mulai di tabel tuh. Mungkin indikator itu mungkin ya X1, X1, X11, X12. X12. Iya. Ini X semua Pak? Apa X? Itu mungkin itu indikatornya. Nah, ini ada X. Nah, X1, ada Y-nya itu. Ada Y-nya. Kayaknya sih iya. Indikatornya gitu. Kan jenis. Kalau di sini jenis kan. Kayak misalnya gaya belajar. Ada 3 jenis kan gaya belajar. Ada visual, auditorial, kinestetik. Cuman di sini tidak ada ya Pak. Di indikator tuh tidak ada data per ininya ya, per indikator. Atau ada, belum baca sampai bawah. Tapi ini mau analisis regresi linear berganda. Iya. Berarti sama kayak Mbak Rati. Ya, kira. Yuk. Ayo Rati tadi namanya regresi linear berganda, yuk. Regresi linear berganda, yuk. Ya. Karena ada Y tadi. Regresi, ya benar. Iya. Sekarang Y itu apa? Kalau di sini. Bu, yang
yang tadi Kak, judul yang punya Giza tadi, bandingin dengan judul yang profesor kata-katanya. Ya. Kalau yang Yogi ini nggak ada judulnya, Gi. Terhadap keputusan pembeli. Pak Yogi langsung ke intinya, enggak Pak, to the point. Tapi variabelnya jelas ini, variabel bebasnya X1 sampai X4, X5. Variabel terikatnya ada Y-nya dia. Yang di Pak Yogi nih ya? Nah, ini yang Geza tadi ya. Ini yang Pak Yogi, ini yang Geza tadi. Lah, terbuka belum? Ini Geza tadi ya, kemampuan penalaran, efikasi diri, dan kemampuan memecahkan masalah terhadap penguasaan konsep matematika. Mirip kan yuk kayak judulnya? Iya. Kalau judul Prof tadi kan? Iya. Pengaruh gaya belajar, gaya kognitif, struktur kognitif, dan kemampuan ini terhadap kemampuan pemecahan masalah. Dan di dalamnya ini tadi, karena ini kok jurnal kan, tidak terlalu dijabarkan kan pengolahan datanya di dalam sini. Dia jelaskan di sini. Hubungannya tadi Kak, kalau yang Geza, yang hubungan yang apa yang diagramnya tadi, diagram. Berarti dia rumusan masalahnya Kak, menghubungkan apa dengan apa? Nah, ini hipotesisnya ya. 5 di Siko. Jadi tadi ya. Dia gabung semua yuk. Jadi penalaran matematis berpengaruh positif terhadap penguasaan konsep. Ya. Nah, nampak di sini nah. Jadi ini Nah, berarti ini ada menyambungkan jadi penalaran dengan efikasi. Ya. Jam 5 ini. Ya kan banyak, jadi hubungannya enggak ke satu tujuan. Maksudnya, ya benar enggak ada variabel Y-nya dia Kak. Jadinya. Iya. Kalau yang Ayu tadi tuh. Yang profesor ini sepertinya enggak mau ada variabel Y deh Kak ini ya. Iya kan dia ngasih di sini kan enggak ada. Dia ngasih X tadi. X semua. Jadi kayak setara lah ya. Saling berkait. Ibaratnya tergantung kita menghubungkan, kita nak kemana ibaratnya kan. Iya. Kalau dia ke variabel Y berarti satu tujuan hubungannya ke ujung tadi. Iya, ke ujung semua kan. Kalau yang di situlah berarti maunya profesor tuh kemana? Kalau tidak, kalau memang X berarti iya benar ya, berarti ya, memang bener, kayak gini kayaknya tadi, jalur ya. Larinya sini, soalnya kan di sini lah hipotesisnya jelas ada mengaitkan antar variabel X itu sendiri. Nah, cuman ngitungnya kita yang bingung juga. Statistiknya kemarin yang belum nyontek ke Mita deh kayaknya jalur kemarin. Pakai SPSS dia. SPSS. Jadi harus dipahami lagi SPSS-nya. Apa ada? Tapi kayaknya lebih ke Siko lah dah yuk. Kayaknya caranya kalau lihat X, tapi cobalah kelak di Telegram nanya ke profesor dulu ya. Nah, coba. Kak. Ayolah. Sebenarnya ini direkam ya Kak? Direkam ya. Ayo dia tadi tuh udah nanya sama Prof tapi belum dibalas yang masalah yang kan ada X semua kan. Terus dia bilang itu benar emang X semua ya. Apa ada Y-nya? Ya kayak gitu tapi belum dibalas. Nanti kalau misal ada balasan dari Prof dia kasih tahu di grup. Oh belum dibalas. Prof lagi demam. Kalau memang ada XY kayaknya yo tepat yo ke analisis regresi tadi ya berganda tadi. Tapi kalau memang dia X semua, kayaknya memang ke sini analisis jalur ya yang lebih pas. Ya silakan pelajari lagi teman-teman tentang analisis jalur. Dan apa beda kita memakai uji statistik harus ke regresi, itu juga harus dipahami kayaknya ya. Ini larinya ke situ, ini larinya ke sana. Sebenarnya ada solusinya ini. Apa Pak? Besok itu kan Pak Zabda ini tuh. Nah iya bener. Agak disindir-sindir aja di situ, dipaksa masuk tapi.
Kan tanggal deadline-nya besok nih. Berarti kita harus nawar lagi nih, Kak. Nggak bisa besok. Tugasnya dah iyo yuk. Tawar dulu. Besok Prof lagi langsung kumpul. Nah. Banyak nih yang ditawar. Berapa proposal lah ditawar. Ini tawar lagi. Tidak apa-apa, yang penting ngomong baik, Prof tuh. Iya. Proposal belum ngumpul ya, Kak? Belum. Ayo udah, yang penting ngumpul dulu. Tugas sekolah masih banyak ya, Prof. Belum sanggup saya. Ya lah, kami terakhir aja dak malah. Ya, Mbak Eka kan mau ngejar A+. Kalau kami kan cukup-cukup makan. Mana, Pak? Apa yang mau dikumpul kalau belum dapat? Aduh. Ya berarti itu dak. Silahkan teman-teman yang mau berkoordinasi dengan Prof menanyakan tentang ini tadi. Tapi ini siapa tadi? Tia ya? Tia udah nanya. Kita tunggu jawaban dari Prof melalui ini Tia dulu. Iya, yuk. Tia share ke grup nanti apa jawaban Profesor. Oke, yuk. Oh iya, Mbak Tia dan Mbak Geza minta filenya lah. Menjawab kirimkan aja ke. Ya udah ke jalur berarti. Iya, Pak. Tinggal pelajari apa yang pelajari yang lagi yang jalur. Iko kok yang dengan Pak ini kemarin ya? Pak siapa? Pak Buyung ya? Ayu aja pusing kemarin tuh waktu STS. Iya. Yang jawaban paling panjang itu kan punya Mbak Sasmita itu. Iya. Lalu dikasih sama Pak Buyung, Mbak. Tapi dia kurang paham sih sebenarnya. Emang ada di sini sih bacaan perbandingannya. Tapi dia belum paham karena baru baca juga. Iya, atau Mita kemarin Cak Mano nganalisis jalur kemarin? Nih. Mbak, Mita tuh dapat dari kawan, Mbak. Ya nggak apa-apa. Itu berarti kerja pintar itu. Ada dua tipe kerja kan, ada kerja benar dengan kerja pintar tuh. Benar tuh. Iya. Iya, berarti kita pelajari lagi. Berarti benar ya Pak, besok kalau Pak Zam masuk, kita tanya tentang analisis jalur. Tolong jelasin Pak, kami tidak paham. Boleh lah itu, cuman jangan kesannya ada tugas maksudnya itu. Dua berarti yang disiapkan apa bedanya jalur itu analisis jalur dengan regresi ganda. Karena Pak Zam Zain itu orangnya cari ini cari jalan yang mudah. Tengoklah kemarin tuh pertama kali. Nggak tahu kalau yang analisis jalur sama regresi berganda ini kan. Sebenarnya kalau sudah diuji data, kalau udah masuk ke program mudah galau dia tuh. Nah itu dia. Iya, sebenarnya kalau udah hitung-hitungan ke program SPSS atau Excel, jatuhnya udah galau Pak. Kita udah ngitung lagi. Tinggal klik-klik dah yuk. Klik-klik, ya. Cuma kita nih takutnya dia nih harusnya regresi berganda, kita pakai jalur nggak boleh, takutnya itu. Ini ujinya itu. Supaya dak berarti dak kawan-kawan. Ada lagi dak yang mau share? Kayaknya lah mulai mengerucut tugas kok. Ada lagi yang mau share? Nggak ada, itulah kalau share sekarang. Berarti ya bener ya, kalau yang tadi dia memang nggak ada Y-nya, nanti pakai yang kayak Ayu Ratih tadi gue yang sampai berapa yuk? 44. Sampai 44 tadi. Nah, kalau Dio X Galo berarti lebih ke analisis jalur. Berarti cuma ini ya, dari 5. Jadinya berapa tuh kalau 5? 5 kombinasi 2 berarti ya? Ya. Berapa tuh? 10 Kak? Ada 10 hipotesis. 10 hipotesis berarti. Itu teman-teman. Tinggal dikaitkan satu-satu. Itunya biasanya bahasanya memang gitu ya. Apa tadi sih? Berkorelasi positif. Apa tadi? Kayak gitulah ya. Korelasi positif terhadap. Gitu.
Nah, sambil berarti Koordinasi ya. Berarti itu, Dak. Terus tadi PR-nya, Dak, Pak Yogi. Bedanya analisis jalur dengan regresi berganda sama apa tadi? Penjelasan tentang analisis jalur karena belum paham. Iya. Itu juga ya, aku nengok di itu tuh tugas bukan materi Pak siapa Pak Buyung tuh Yonan Pulo yang dia tanya tuh yang tidak ada di contohnya. Iya. Memang jadi tugasnya itu tuh. Tugas yang dikasih simple isinya, pas ngasih soal ini kita ini yang belum ada contohnya yang nyatanya nggak bisa dihitung manual yang dikasih. Mana tidak ada jelas sih, Mbak. Itu benernya. Ini saya kan lama mahasiswa deh, lama siapa yang jelas lagi dak yuk. S2 lagi nah. Lagi masih hamil 1. Enggak, kan udah dia ngedok. Itu Prof, kita ini enggak untuk jadi MPD, mau jadi dokter. Oh iya benar nih Rok Yogi. Mantap Yogi. Mantap. Ini salah satu contohnya, nah kita udah mandiri kan. Kemampuan penalar. Ya lah teman-teman. Ya Mbak, terima kasih ya. Ayu Rati. Kak, ngomongin sekalian yang tugasnya Pak Saleh itu gimana? Kita diskusi di kita ngumpulnya kemana? Kan mau disidikan. Nanti keburu tanggal 10. Pak Saleh itu beda loh orangnya. Kalau dia mau A tetap A loh, nggak bisa diganggu-gugat. Kayak Pak ini berarti Pak siapa? Pak Skiman. Tapi kayak gini Kak, bukan Pak Skiman masih sakit atau sudah sembuh nih? Belum ada kabar sih, tadi tidak ada. Soalnya kan mau dimasukkan ke CDRW. Itu agak ribet juga loh Kak. Kalau digabungin satu kan, ada kami ngirimnya berarti lewat email ke satu orang, dia yang masukin ke CD semuanya. Kalau misalnya betul. Nanti lah dan dalam satu folder aja dah yuk. Mendingan yang di Bengkulu. Mending yang ada di lah dalam satu folder masing-masing. Jadi iya, maksudnya tahu arahnya ini nih. Ya, yang di Bengkulu dong yang di Bengkulu ya kan Doni. Yang ngasihkan Pak Saleh. Biar nanti Kak enggak ditagih tanggal 10 kita buru-buru ngumpul gitu. Yang udah selesai boleh diguyur dikirim lewat. Iya, ada boleh. Ya Eka ya? Jadi email Eka berarti bisa di ini. Dalam ini aja ya teman-teman folder Rara juga. Folder apa kan? Aja ya. Apa? Nah, itu biarlah ada apa sih. Pokoknya di dalam satu folder itulah tugasnya yuk kasih nama nama NPR foldernya. Videonya gimana video? Videonya kan? Videonya di dalam situ. Nah itu yang agak berat kan? Bunda, pakai apa Bunda? Tidak. Satu. Sama DM-nya berapa kan gitu? Iya Kak, maksudnya itu Kak. Tapi aku udah tahu kalau satu CD muat nggak? Kalau kita belikan flash disk 2 yang murah 2 giga atau 4 Nah belikan flash disk aja deh. Kayaknya sekarang main CD mendingan ada CD lagi Caknya. Laptop aku ada CD-nya. Lebih mudah ke iya dah, cuman no. Kita beli Iya galak yuk. Nah, Bapak Anda itu lain. Bener kata Yogi ditanya dulu. Kali sini tetap sini. Bener. Kalau A tetap A. Ya, soalnya kan suami Ayu kan ikut PPG sama bapak tuh kemarin. Jadi ada yang nggak diluluskan Kak karena bermasalah. Iya. Nggak lulus, tapi di sama Pak siapa namanya Pak Sardi ya yang menolong. Sama di beliau nggak lulus nilainya karena bermasalah tadi ada entah permasalahan apa gitu. Iya. Jadi kita harus hati-hati dengan Pak Saleh. Udah kita tanya dulu Dak. Kalau pakai CD rasanya tidak cukup kalau satu CD kan? Ya. Karena video kita kan mungkin banyak kan bisa ukurannya. Jadi kalau yang Ayu banyak untuk enggak 1 jam ya gue.
Ya banyak nih ya, 15 menit jadilah. Terlanjur jadi 20 menit kemarin Kak, biarlah. Iyalah. Aku udah potong lagi video tuh panjang nih ya. Males lagi ngeditnya udah jadi Kak. Ya itu aja ya teman-teman. Paling ditengoknya kita Eka kan Zoom kan? Ya kan Zoom rekaman manual sih digabung. Jadi teman-teman yang sudah selesai boleh dikirim ke email, Pak Eka kirim di grup email Eka. Dalam satu folder ya, biar nanti gampang menyatukannya. Terus nanti kita tanya sama Pak Saleh, dia memang mau pakai CD atau kita pakai. Kalau ada biaya-biaya kalau disampaikan, ya. Ya, oke, sip. Ya, itu aja. Cukup ya teman-teman. Kita jalan-jalan lagi. Kalau siap. Malam minggu kan Pak Yogi, malam minggu kan Pak Yogi nih. Eka, malam Sabtu Kak. Masih malam Sabtu. Lagi berangkat ini. Saya malah berangkat Diona. Jalan Yogi. Lama jalan baik Dio. Iya. Pak Yogi. Bye Alin. Oke. Oke lah. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pamit ya. Sama-sama. Kita tutup ya. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman semua. Ya, sama-sama. Sama. Mbak Eka. Apa, Dek? Mbak ngerjakan yang mana sekarang jadinya, Mbak? Mau ngerjakan apa ya? Tapi lebih cocok ini kayaknya. Apa? Analisis jalur ya? Jalur dah, Mbak. Siapa tahu kan? Tengah dulu aku. Siapa tahu. Kayaknya lebih cocok. Tapi kalau nak ngerjakan sekarang kayaknya tidak deh. Oh. Mungkin Bagus, besok. Mbak. Bagus. Tingkatkan lagi, Mbak. Itulah ya Allah. Tugas proposal belum, ini belum ya Allah. Maafkanlah saya. Oke, Mbak. Thank you, Mbak ya. Sama. Kasih, Mbak. Sama. Di N ya. Iya, Mbak.